Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini bersama kami di ngobrol seputar horor. Seperti biasa nih, masih ada Mas Ayung di sini yang akan bercerita tentang horor-horor dan akan menemani kita kurang lebihnya 30 menit ke depan. Ya. Silakan Mas Ayung. Ya. Bukan yang sangat singkat dan padat. Oke, baiklah. Tak tambahin sedikit, tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan ngopor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya, kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ketemu kami di ngopor. Terima kasih sekali untuk semua dukungan teman-teman dalam bentuk apapun. Semoga dikembalikan dengan sesuatu yang lebih baik tentunya. Inilah kami di ngopor, cang gitu Pak. Satu musiknya nih lewat sini. Ya, langsung saja Bang ke cerita. Cerita apa nih? Ya, belum lama ini ada kejadian di kampung kami begitu ya. Kejadiannya sih nggak terlalu, kalau orang sekarang itu membagongkan apa ya, anak-anak itu. Cuman nggak ramai juga, karena sedikit banyak yang tahu. Jadi ada kemarin itu kan sempat memang angin kencang. Bulan-bulan ini ya, dari bulan kemarin juga angin kencang. Cuman nggak ada peristiwa yang terlalu bikin heboh sih, kecuali memang di kampung-kampung, terutama kampung saya kemarin itu karena pergantian cuaca atau tadi ya ada apa ini Bang, peristiwa fenomena blue moon atau apa ketika bulan terlalu jauh dari ini kan ya. Nah, akhirnya efeknya hawa terlalu begitu dingin, begitu ketika malam, siangnya itu panas sekali. Akhirnya banyak penyakit terutama kemarin musim tipes, terutama menyerang anak-anak. Ya random sih, cuman banyak anak-anak. Bahkan karena kata temen yang nyekolahin bocah di SD juga, sehari bisa 7 orang, 6 orang yang berangkat. Sampai sepi sekolahan hampir seperti itu. Iya. Tapi bukan peristiwa seperti itu. Jadi ada, walaupun angin kenceng nggak terlalu berdampak ini, karena memang kebanyakan dari kami itu walaupun di kampung terus masih banyak pohon, kenceng angin seperti itu. Kalau pinggir sawah ya bisa kenceng banget begitu ya. Cuman karena rumahnya modelnya udah permanen, terus atap-atap juga kebanyakan sudah pakai genteng gitu ya. Enggak sampai yang bikin porak-poranda atau apa ya, yang serem-serem gitu. Tapi ada fenomena sebuah pohon besar itu tumbang. Itu di sekitar. Kalau lokasinya sih dekat-dekatnya rumah Bro Tuyung. Berarti kalau misalnya di Tumaritis itu bagian tengah ngetan begitu ya. Cuman memang ada di tengah kebun. Bahkan anak-anak sekarang itu pohon aja kadang-kadang sudah nggak tahu nama-namanya itu pohon apa. Iya. Ya kan, kayak sengon, apa, pete, serisip, banyak sekali. Itu termasuk tadi pohon putat. Makanya Ciputat dulu ya. Ada wilayah di sana ya, mungkin karena banyak pohon putatnya. Itu pohon namanya? Ya sama pohon-pohon kayu keras sih, cuman sekarang udah jarang banget. Dulu banyak di Tumaritis, tapi ini ada mungkin 1-2 yang masih terselamatkan kemarin dan ukurannya itu lumayan gede. Dan konon pohon-pohon ini menyimpan banyak misteri Bang. Jadi satu contoh dulu, entah saya pernah cerita di ngobor atau belum ya, tapi pernah ada salah seorang teman begitu ya, perempuan. Dia itu dari kecil itu selalu dibawa ke sana ketika sedih, ketika dia itu lagi ada masalah. Dari kecil itu selalu merasa ada yang manggil, merasa harus ke sana, ke pohon putat itu di dekat-dekat rumahnya dia. Di sana itu dia merasa damai, merasa ada yang nemenin, meskipun sosok itu gak pernah kelihatan wujudnya. Tapi dia tenang, dia damai gitu kan di sana. Nanti ketika sudah baikan suasana hatinya, dia pulang. Dan orang tuanya pun konon katanya nggak terlalu mempermasalahkan hal itu. Dan belakangan setelah dia dewasa, dia tahu bahwa emang saya itu ditakdirkan untuk memahami, mengerti hal-hal yang gaib begitu, Bang. Dan akhirnya setelah dia menjalani berbagai, bukan ritual kayak gitu, itu kayak
semacam ilmu tiban yang harusnya dia itu paham gitu loh. Jadi segala proses kehidupannya itu dilalai ketemu ini, dilalai begini, tapi bukan belajar yang orang pengen punya ilmu kan belajar ini tuh enggak. Yang bikin nyaman di pohon itu tuh ada apanya? Ya ini akhirnya kata dia itu. Ketika ada jawabannya ketika dia ya menjelang dewasa ketemu di bawah dia di suatu tempat itu Jakarta Barat apa mana ya, tapi tempatnya saya lupa waktu dia cerita, ketemu sama uannya dibikin paham kenapa apa-apa yang kamu alami dulu itu masa dulu itu seperti apa, itu karena kamu adalah A begitu loh. Aku juga nggak mau nyebut, dan ini memang turun temurun dari Mbah Buyut dulu lah. Nggak kayak itu sih Mas, dari Mbah Buyut ke berapa, cuman saya menyaksikan itu, dan setelah pulang dari sana seperti yang tadinya batin itu nggak kebuka jadi kebuka mata batin kan banyak Bang. Kalau orang sekedar random ya mata batin itu ya mata batin bisa ngeliat yang gaib itu banyak, yang ada yang batin mata, ada batin hati, ada juga yang mudah dirasa, beda lagi semuanya. Cuman tuh senggangganya saya bisa melihat. Jangan perbedaannya macam-macam ya, cuman itu bukan bagian kita buat bahas itu. Tapi ketika saya pulang dari sana saya jadi ngerti, oh ternyata di pohon itu kenapa ya saya nyaman. Ternyata itu di pandangan batin itu bukan kebun terus ada belumbangan itu ya, tanah-tanah yang biasa digali buat bikin bata merah. Cuman ya karena memang udah lama sekali jadi banyak keuruk sama sampah. Di situ malah buat buang sampah seputar pohon itu. Tapi di pandangan batin itu taman. Pohon itu ada di tengah-tengahnya, rumputan hijau, bunga-bungaan, dan ada semacam, saya bilang kolam ya, bukan apa ya Mas yang lebar tapi indah banget. Ada air mengalirnya gitu kan. Gitu. Ya telaga lah. Iya, semacam kayak gitu. Dan di sana juga ada orang tua yang benar-benar suhud dibilang begitu, yang pegawaiannya kayak dikiran seperti itu Bang. Nah ini, tapi ini bukan yang tentang pohon yang satu itu yang tumbang ya, tapi di tempat lain. Jadi saya ingat waktu dulu, ini cerita asal ini ya Bang, mungkin diperlukan rada, ini arahnya cerita kemana, karena tak campur-campur Bang, tapi mengarah ke satu pohon itu ya, menggambarkan itu. Suatu ketika saya terus teman-teman di Nilai Luhur pernah duduk malam, nongkrong ngopi-ngopi. Nggak nongkrong sebenarnya, kalau nongkrongnya duduk ya, bukan nongkrong ya, bukan jonggokan, cuman istilah kan begitu, duduk di teras kita ngopi. Waktu itu memang ada teman dari subscriber kalau nggak salah, dia tuh minta tolong untuk nangani satu hal urusan yang kaitannya sama dunia-dunia yang seperti itu. Kemudian ini perkara rada berat karena menyangkut power yang sangat besar dan harus penanganannya itu pelan, nggak boleh gegabah. Otomatis energi kan lagi banyak dipakai gitu ya. Lah lagi kayak gitu Bang, tahu-tahu itu ada seorang pemuda itu datang, naik motor yang suaranya itu gede itu loh, mungkin Ninja 4 tak atau apa ya, Renus gagahan ya gitu. Langsung datang itu di depan kami, di tempat kami, depannya rumahnya Mas Tom itu kan ada kembang-kembang yang kembang hidup buat pagar gitu. Saya nggak terlalu mengenali, lagian saya juga nggak kenal anak itu. Cuman pas dijelasin sama teman-teman, dia itu berdiri lepas helm. Oh, sebut saja namanya Wawi ya, Wawi gitu ya. Oh itu si Wawi. Oh yang lagi kecil saya itu madrasah, dia itu masih polar, masih kecil. Mbah saya sekarang, mbah dia sekarang mbah katanya. Oh sekarang mbah, banyak mbah ya di sini ya. Saya bilang kalau kami kan bukan mbah, gitu kan teman-teman ngobrol-ngobrol. Dia itu mbah, kalau kita itu om gitu. Om dia. Terus langsung setelah dia turun dari motor, ternyata teman-teman itu banyak yang dekat. Kalau saya itu kan di Tumatus belum lama ya, netap di situ belum lama karena sebelumnya itu mengembara Bang, asik. Nah ini udah pada akrab, tak pikir dia bukan mbah-mbah itu, ngomong itu guyon terus pas duduk itu ternyata langsung
apa ya, kayak bahasanya dari attitude, dari cara dia ngomong itu nggak enak, sama sekali nggak enak. Dan waktu itu saya pakai Supra yang itu, yang Supra yang Supra lama, yang keren itu ya. 98 ya, Supra itu buru-buru lagi dicuci, membuat lagi mondar-mandir lah waktu itu. Terus dia itu langsung ngomongin bahasa yang macam-macam, intinya itu ngepres kami. Situ macam-macam, situ jangan kayak gini. Digelar biasa, orang kadang-kadang kalau misalnya yang dipelajarin sedikit, bicaranya itu banyak. Iya. Itu ngomong tentang banyak hal lah, tentang apa yang dia mengerti, tentang kegaiban ini, kegaiban itu. Terus nyinggung bener-bener nyinggung ke kami ya, termasuk waktu itu karena yang lain nggak pakai kendaraan karena memang mereka rumahnya deket-deket, yang jauh itu aku. Dia bilang gini, zaman sekarang katanya Mbah pakainya Supra, katanya gitu. Fortuner atau apa digituin. Terus ya, Mas Ayu ngomong, masa Mbah pakai Ninja gitu kan, Mbah pakainya onta, apa kuda gitu biar keren. Digituin, ini lucu-lucuan aja. Entah ini ada cerita nanti hubungan sama pohon itu. Terus akhirnya saya enggak waktu itu dia ngomong apa, bang saya bukan Mbah, kami bukan Mbah kan. Yang Mbah kan orang udah tua. Orang udah tua. Iya kan, kami kan masih muda-muda. Ini orang arahnya kemana? Itu sekilas lalu langsung nampak benar-benar di belakangnya itu cek. Itu banyak banget perewangannya, dari model apa aja itu banyak banget. Dan biasanya untuk yang kelas-kelas pembackup begitu udah modelnya bukan perendakannya, tapi yang umum kelihatan itu udah bukan enggak, tapi udah yang angel-angel modelnya. Itu dia semakin jadi. Pas saya disenggol-senggol sama Mas Wandu waktu itu, maksudnya lu sadar nggak yang diomongin itu situ gitu loh, kamu itu sadar apa enggak, Supra itu kamu, digituin kan. Saya nengok ke motor, iya Supra ya. Supra, kirain yang satu hari dipakai Harley gitu ya. Iya, padahal aku di rumah Harley ya ada, helikopter juga banyak, lagi kecil itu mainan. Punya anak-anak. Akhirnya langsung aku nggak bisa ngambil keputusan apapun, tapi dari bahasa hati kami yang berempat itu ada kode dari Mas Tommy waktu itu. Terus langsung tanpa gerakan semua yang di belakangnya dia itu dihajar semua. Karena ini tentang attitude. Bertamu nggak seperti itu, kayak gitu loh. Bertamu nggak seperti itu. Banyak orang mau golongan, mau hitam, mau putih, orang pintar, orang apa, tapi mereka kadang bertemu yang nggak seperti itu. Kamu masih anak-anak, masih muda, terus kita juga satu kampung, untuk apa lah, seperti itulah. Akhirnya di shock terapi semua premangan itu dilempar, dihajar des, dan yang separuh itu di tiang listrik bersama. Dia mengejar siapa itu? Ya bocah-bocah teman-teman. Kalau saya ngelihat, bang, saya nggak bisa apa-apa, diikat dengan cara tertentu lah itu mereka. Terus yang lainnya itu dihajar ke arah pohon tersebut, pohon butat itu yang tumbang itu. Yang tumbang. Nah, akhirnya kan yang tadinya ngomong hebat itu ternyata inilah sesuatu hal yang kayaknya itu orang kadang-kadang teman-teman mungkin kok biasanya itu malu terus jadi pemberani, jadi pede, jadi kadang-kadang memang iya ada bantuan seperti itu yang menyokong mereka. Itu pas mereka perawannya enggak ada langsung berkecot bang, langsung pucat, gelisah, keder, kayak cuman dia nggak berani minta maaf ya gitu loh. Akhirnya permisi pulang itu pun tergopoh-gopoh lah bahasanya, itu mau sampai motor aja susah. Primen mau ditulungin apa, mau dogleng apa, jadi gantian kan ya. Motor nggak hidup-hidup, mendingan Supra saya langsung dogleng jalan kayak gitu kan. Nah ini kemarin itu pohon itu bang, dari dulu itu memang dikenal buat ampiran, juga buat rumahnya para dedemit bahasanya. Jadi banyak orang yang ketika mau ke makam itu kan dekat makam, terus misalnya ada yang ngubur terus nyampe maghrib, kadang-kadang ngubur habis maghrib atau habis isya, itu kebetulan mereka kan kadang-kadang udah gali kubur, tukang-tukang gali kuburnya itu ya memang waktu itu udah ada listrik nyambung dari
dari penduduk begitu ya, sengaja narik kabel. Di situ kan terang. Terus sembari mayit itu datang, kadang mereka sambil berbincang karena itu udah selesai bikin gelu yang bunter-bunter itu kan, sambil makan-makan minum di situ. Mereka kadang-kadang ya bercanda-canda yang tentang goib, tentang apa. Kadang-kadang mereka itu nggak sengaja lihat ke arah pohon itu ya kayak gitu Bang, banyak sekali katanya. Jadi kebanyakan sosok-sosok yang normal kadang-kadang orang biasa lihat itu ya perempuan putih-putih itu di pohon itu. Hantu-hantu SNI lah itu ya. Iya, hantu-hantu yang biasa orang lihat gitu. Ya. Nah, jadi bukan cerita kimos lah, bukan cerita bohongan. Jadi banyak orang yang lihat di area sekitar pohon dan di atas pohon itu. Berarti namanya apa ya ini? Ranting-rantingnya. Nah, akhirnya kemarin itu pas rubuh ada peristiwa lucunya begini. Teman tapi bukan teman-teman yang biasa nongkrong sama aku gitu ya. Dia itu sebenarnya bukan orang yang bisa melihat hal seperti itu ya. Bukan yang belajar, bukan juga dapat anugerah penglihatan seperti itu, tapi dia bilang, apa karena saya lagi pikirannya kacau, banyak masalah, terus meriang juga, habis sembuh dari tipes itu belum sehat banget. Terus disuruh sama uaknya, namanya sebut saja namanya siapa ya, Iman ya, Man, kamu tuh tolong ambilin pohon jarak Man, tolong ambilin pohon jarak. Oh gua apa pohon jarak? Pohon jarak adanya adanya di mana? Jarak itu kan biasa buahnya bisa dijadikan minyak ya. Itu udah nggak umum banget, tapi di area pemakaman ada pemakaman yang paling gede tempat saya. Terus, kue bocah ponakanmu, sepupumu ini perutnya kembung itu keras banget, terus nangis, makan nggak mau itu kalau orang tua kuna dulu kadang-kadang pakai tambah Jawa, pakai obat kuna gitu ya, pakai itu daun jarak yang diasapin begitu loh, setelah dikukus begitu nanti ditempelin begitu Bang di perutnya, nanti dia kembali perutnya itu nyaman lagi gitu, dan mau makan nggak nangis terus kan. Akhirnya si Iman mau buat ponakan, dia juga aslinya takut walaupun anak situ lah ya. Wah, bengi kok ya mau maghrib sebenarnya, ini kan mau maghrib banget, mulah nggak mau ke kuburan situ cari penyakit. Ya Allah, wong kuburan di sini orang mati, takut apa? Ya itu ya Bang. Kuburan, iya ya Wak, kuburan isinya orang mati ya. Iya, kenapa kamu takut? Soalnya ke kuburan di sana banyak pohon jarak itu, dahannya kan kayak lebar-lebar begitu ya, segi 5 kalau nggak salah. Akhirnya saya berangkat ke sana Mas, kata si Iman, akhirnya ketemu juga sama saya kan. Saya berangkat ke sana, tapi walaupun dapat wejangan sama wah saya, kuburan isinya orang mati. Nyatanya banyak orang-orang yang digangguin di area kuburan, ya pocong, ya bocah main lari-larian, belum lagi di aseman, belum saya mulai merkitik, tapi rasa sayang saya sama ponakannya lagi lucu-lucunya, kadang-kadang tak bopong-bopong tak cak main. Ini mengharuskan saya ke sana. Katanya di obat warung apotek nggak mempan, katanya begitu. Akhirnya saya jalan ke sana Mas. Di sih yang namanya pohon jarak nggak ketemu. Ternyata yang ada kan nisan, gundukan mulai malam itu mulai rada gelap gitu ya. Ada lagi kemboja, terus kembang sepatu namanya yang merah-merah itu ya, yang bisa dicecep manis itu. Iya, itu sepatu ya. Apa sih? Kalau sepatu yang lebar itu kayak apa sih? Yang kayak sepatu. Ya pokoknya kayak gitulah. Iya itu, yang merah-merah terang itu. Aneh pohon jorak mana? Itu udah mulai krakrik jangkrik udah mulai bunyi, azan udah lewat. Nyampe malam kayak saya itu hafal bener di situ ya, makam itu hafal bener walaupun selebar itu, dan 2 desa itu jadi satu, cuman dialing-alingi, dibelah sama tumbuhan hidup lah. Saya hafal bener, masuknya lewat mana, keluarnya lewat mana, tapi bisa kayak wong kedur, putar, bisa blank, kayak saya mau nyari apa nggak tahu,
aku lupa aku mau nyari apa. Gening aku muter-muter ya. Kenapa aku muter-muter di sini? Saya nyebut istighfar. Astagfirullahaladzim. Kok saya muter-muter? Sampai nggak ngeliat apa-apa Mas Iman? Nggak ngeliat apa-apa. Saya nggak ngeliat apa-apa. Yang saya lihat itu ya kayak orang nggak ngerti mau ngapa-ngapain, tapi nggak terganggu apapun. Blank, gimana sih blank. Pas saya udah istighfar, astagfirullahaladzim, aku ning makam, ya Allah aku di makam. Nah itu mau langsung kabur keluar, tapi keburu inget, oh iya aku disuruh nyari daun jarak. Tak cari itu Mas, ternyata kelewatan. Saya udah nyampe sudut pojok, balik lagi, itu ternyata adanya di dikit-dikit yang dekatnya itu, yang pembelah itu loh, pembelah antara kampung, pembelah makam sama makam. Itu ternyata baris cuman berapa biji lah, berapa batang, nggak banyak. Untung-untung saya dapat. Setelah itu saya kalau misalnya lewat pulangnya lewat tadi jalan yang pas saya masuk ke situ, itu kejauhan. Itu kejauhan. Ya kalau misalnya nggak nisan semua, terus gundukan-gundukan, belum lagi ada orang mati baru, orang meninggal baru. Berarti kayak misalnya seluas mata memandang sana tuh ya, itu makam semua, dia udah sampai pojok. Kalau pulang lewat jalan awal itu harus nyebrangin makam semua Bang, belum lagi rumah katil. Katil itu keranda ya, keranda yang lama juga ada di situ dengan berbagai kisahnya. Orang itu pernah ada banyak kala ya saya nggak mau lewat situ. Akhirnya lewat mana? Saya lewat setapak. Belah kebun itu ada setapak, nanti lebih dekat ke rumah saya. Nah, saya masuk ke sana mau gelap ya. Kalau masuk ke kebun itu kan gelap. Kalau misalnya di area terbuka kayak makam, mending. Ngapain saya lewat sini? Tadi lewat sana aja jadi tarung sendiri. Tapi harus kadung. Kalau ke sana emang kelamaan. Kalau sini paling kebun, paling pohon-pohonan, gelap ya nggak apa-apa. Itu pas berapa langkah masuk ya, belum jauh, paling ada 10 meteran. Saya dengar suara orang perempuan itu lagi nangis, griyeng nangis. Itu griyeng itu bahasa Indonesianya apa ya, nangis yang merana-rana duka lara kayak gitu loh Bang, lagi griyeng kayak gitu. Kalau dia nyontonin ntar ada kenceng lagi kayak gitu suaranya. Si nangis apa ya? Sampai detik itu pun saya nggak kepikiran kalau di situ nggak ada rumah, nggak ada apa. Ngapain saya cariin gitu. Tapi sampean berarti orang baik. Ya mungkin Mas, nggak baik sih, cuman ada orang nangis ya. Saya pengen ngerti, pengen tolongin siapa sih yang nangis kayak gitu. Ini tangan masih megang itu 2 lembar. Mintanya 1 aja daun jarak. Sambil ngutut, lepas suaranya siapa. Pas saya itu sekitar 5 langkah lagi maju ke depan ke sana, itu jalanan setapak itu mulai kayak mungkin lama nggak dilewatin sama orang, jadi banyak rumputan yang mulai nutup sama belukar begitu kan, sama semak. Asam itu gatel Mas, apa ya sing kemeladian apa sih namanya, getangan gatel. Semua ke sana panjang mending. Saya ngerutu sendiri, suara itu kedengaran lagi dan dekat banget gitu. Itu adanya arah sebelah kanan saya. Yang saya lihat cuman pohon-pohon pisang gak terawat, bener-bener rimbun banget gitu kan. Tapi suaranya jelas banget. Udah mulai merinding. Aduh, ini gak ada rumah, gak ada siapapun, ini bukan jalanan umum. Kenapa ada orang nangis begitu, perempuan? Dan suaranya itu gak cuma 1, kayak susul-susulan. Tapi dari sini ya kelihatan pohon pisang tok. Soalnya takut, tapi kendir itu gilanya saya. Ngapain saya kepo-kepo? Saya tuh malah deketin pohon pisang, serag-seragan ke sana. Terus gelap-gelap, cuma takutnya setan ya takut sih, cuman lebih takut lagi di situ tuh tempatnya ini Inkobra itu gede banget Bang. Kebun-kebun yang kayak gitu tuh dekatnya sana ada rumah ini sih, rumah suwung, bata-bata yang numpuk. Akhirnya saya ke rimbunan pohon pisang itu. Saya lihat suaranya dari mana sih? Nah itu dari sana, dari selag-selagan pohon pisang itu, sela-sela ya paling sejengkal-sejengkal lah. Itu sih siapa? Itu yang saya nampak di situ ya kemarin-kemarin.
pohon-pohonan kecil banyak, nggak ada pisang, tapi di situ ada pohon putat gede. Kok langka katanya, kok nggak ada pohon putatnya, kok nggak ada. Astagfirullahaladzim, pohon putatnya ternyata patah, Bang. Jadi dia itu pohon gede begini ya, terus ya mungkin lingkarnya ada segini kali, segini gede lagi. Cuman ini ada 2 cabang yang gede banget. Itu cabang satunya itu nggak ada, jadi nerawang kosong begitu loh, kosong. Saya ngeliatnya ke atas, nggak ngeliat di bawah itu udah nampak yang saya cari. Aduh, rubuh kapan? Nggak ngeh. Ini tuh patah kapan? Itu lagi dilihat begitu, satunya ikut rubuh, nggak ada angin, nggak ada apa, nggak ada angin, nggak. Itu pohon gede, nggak mungkin Mas kalau nggak kebetulan emang harus rubuh kayak gitu ya. Patah ding, bukan rubuh, karena pongkol utamanya sekitar berapa meter itu masih ada. Tapi cabang-cabang yang gede itu satu udah nggak ada, satunya itu rubuh. Ketika saya lihat itu rada nangis, rada jerit. Saya jerit kan, saya dari lihat ke atas, ngeliat ke bawah lagi, itu saya nggak bisa bergerak apa-apa. Memang lihatnya apa? Itu ada sosok apa ya, medeni tapi lucu. Medeni lucu, saya ngomong sama medeni yang ini udah tegang dari tadi. Orang Mas, kok bisa kayak orang banget gitu loh, kayak orang. Artinya gimana? Yang saya nampak takut, saya mau ketawa tapi takut gitu loh. Gimana sih? Ya sampai ngeliat apa? Saya ngeliat sosok yang biasa di film-film. Ada sosok yang rambutnya panjang, gaunnya panjang. Itu lagi nangis di sempalannya itu loh. Apa, batang yang gede itu. Itu lagi nangis di situ, duduk di situ. Dan bawa gembolan itu kayak apa sih, carang apa, dia ngomongnya semacam bambu, terus ada kayak pendekar kalau misalnya jalan-jalan itu loh Pak, bawa bekal gitu, bawa bekal gembol. Dia nangis kayak gitu, cuman dia nggak dipanggul begini, dipangku begini, kayak gitu. Saya jadi bengong, takut ngeliat dulu gembel banget begitu rambutnya ya. Lah ada lagi, ternyata bukan satu, ada lagi di dekatnya dia, cuman sebelah sana kalingan tadi yang pohon yang gede itu, yang masih utuh. Pada nangis kabeh. Saya masih sempat begitu, takut tapi lucu. Kalau mau lari, ya saya mau lari kemana? Balik lagi sih bisa, cuman kaki kayaknya kayak dikunci gitu loh. Tapi satu pengalaman, saya pernah lihat yang kayak gitu ya, pocong. Terus kelihatan begini, saya ketakutan, nggak bisa ngapa-ngapain, saya pingsan. Tapi ini antara takut banget, tapi masih bisa ketawa loh, ada lucunya. Soalnya akal ini masih bermain. Pohon sama dengan setan-setannya, bangsa-bangsa gitu. Ini rumahnya, rumahnya ambruk, dia tuh rumahnya itu tumbang, dia kayak mau, saya seolah-olah rumah saya hancur, saya mau pindah kemana kayak gitu. Kayak orang habis kena gusur gitu ya. Iya bener kayak gitu. Jadi sampean, tapi nggak mungkin sampean bisa langsung ketawa gitu. Enggak Mas, geli-geli di dalam hati aja, tapi tetap takut. Akhirnya mereka natap ke sampean, enggak, tapi seolah-olah mereka tahu ada kehadiran saya di perasaan saya kan. Karena memang setelah nangis begitu, saya juga mulai geser mundur sebisanya sedikit-sedikit, jangan menimbulkan bunyi kan. Keren, sampean hebat, nggak langsung lari. Dibilang lari susah kok katanya begitu. Tapi nangisnya mereka makin pelan, dan kayak walaupun masih ketutup rambut, dia itu yang paling dekat sama saya, mungkin jaraknya ada 5-6 meter itu, dia pengen nengok ke arah saya. Jadi nengoknya itu pelan banget gitu katanya, kata Mas Iman ya. Nah, nengok pelan banget, tapi giliran mungkin tinggal cek kayak gitu. Walaupun saya tahu itu ketutup rambut, ya siapa tahu nanti buka begini ya, saya itu bisa lari. Itu bisa lari Mas Iman, sorry Bang. Saya lari, gilanya lagi larinya bukan ke setapak tadi yang jalan mendingan, rebus-rebus kebun, malah besut semua. Itu sama geletang, gatel kabeh wis, tapi yang penting, wah buka lawangnya, buka lawangnya. Itu saya itu minta bukain pintu, padahal pintu utama aja masih buka, emang dia nungguin saya. Tapi pintu yang samping, berarti rumah itu 2 rumah teman 1 tembok begitu loh.
bocah kapremen mancingnya nganu. Wah, bocah kentir katanya. Wah, saya kayak rubuh, nggak bisa ngomong dengan jelas. Di situ saya nggak bisa ngomong dengan jelas. Nginung mancing, nginung wudu sembahyang sisan. Setelah sholat aja saya bisa cerita ke uwa saya. Tadi ngalamin yang seperti itu. Jadi setelah sholat baru ditanyain sama uwa saya. Terus alhamdulillah ponakan juga mendingan, katanya perutnya nggak keras lagi, nggak bangkak lagi, dia rada anteng. Terus saya tanyain sama uwa, saya cerita ngalamin kejadian kayak gitu. Uwa saya yang wirawiri katanya tadi aja jam 4 ke situ katanya nggak ngelihat ada, masih utuh, nggak rubuh begitu loh. Akhirnya penasaran mas, kalau penasaran besok harinya kan siang tuh berani ya, saya tuh ngajak sama saudara yang lain ke sana. Aneh loh, kemarin itu masih seger pohon itu ya, ada apa namanya yang masih muda, daun-daun masih muda itu benar-benar kayak pohon mati. Pohon itu tumbang karena memang mati bang. Udah kayak udah ini. Iya. Batangnya udah lapuk kayak udah gitu. Tua iya, patah seperti itu. Dan saya akhirnya tak hubungin kayak cerita yang tadi yang bawa ninja itu, berarti untung-untung nggak sosok-sosok yang dilempar-lemparin itu. Itu kan banyak banget. Kalau yang nampak ke Mas Iman itu ya taruhlah sosok kunti-kuntinya aja, tapi itu banyak banget. Jadi kadang-kadang memang ada seperti itu bang. Nah itu tak sambungin sedikit tambahan, ketika waktu itu juga Bro Tuyeng kan matanya bisa melihat seperti itu. Saya datang malam-malam sekitar jam 11, terus kurang mau bro, biasa salaman, ngopi-ngopi, aku bilang kayak gitu, dia ketawa sendiri. Saya kan jadi salah tinggal, ngetawain apa, saya kurang gimana, kalau kurang keren memang iya kan, badek ya emang, cuman maksudnya kamu tawain apa, kurang mau main ente, kamu itu kesininya kurang tadi ya. Emang ada apa? Tadi ada kaku banget, dia ketawa sendiri. Emang ada apa? Anak kunti pindahan katanya. Ada kunti pindahan. Oh kayak boyongan gitu. Enggak, cuman satu. Jadi dia itu posisinya ini bawa tadi gembolan, bener loh, gembol itu. Iya, cuman Bro Tuyeng emang orangnya lucu ya, ngomong. Jadi lewat di depannya Bro Tuyeng, terus ya itu depan jalan kan. Cuman nyerong, bukan orang-orang kan lewatnya di jalan ya. Kalau dia dari kebun belah jalan ke sana loh, diagonal begitu, ngiris begitu ya. Diaru-arui, disapa. Arep ngendi yuk, digituin. Arep ngendi, mau kemana? Umay wis langka. Bisa jawab. Iya, di mana tempat yang ngomongnya sesuaikan loh bang. Umay wis langka. Oh arep pindah. Iya, mau pindah, ngomong begitu. Oh mau pindah. Dan akhirnya itu nyarong ke sana, itu di tempatnya yang ada ranggon-ranggon yang kemarin sampai duduk-duduk itu loh. Di situ. Pindahnya di situ. Tapi nggak lama pindah di situ, karena memang angel di hal-hal gaib kayak gitu ya. Kadang-kadang jangankan dari sini ke sana, satu jengkal aja udah beda, yang nempatin beda. Mending direct bang, mending kita itu kalau mau kemana aja di sawah nongkrong aja ya nyaman ya. Dari sini bosan kemana, kalau dia itu ketat di sana justru kayak gitu. Jadi iya, tak hubungin dari beberapa cerita tadi. Enggak, maksudnya itu akhirnya jadi penasaran juga. Apa? Pindah kemana itu loh? Yang tadi yang disapa sama Bro Tuyeng gitu. Enggak, terakhirnya enggak tahu. Cuman itu katanya dari rumah suwung, terus yang lagi direnov. Ada rumah suwung dekat kali, tapi bukan desa kami ya. Tapi arahnya itu belakang rumah Tuyeng sana. Jadi lagi aku tanyain, emang dari mana itu asalnya? Itu rumah lagi di Orakarik. Lama itu lagi dibongkar, mau diripit, mau dibangun kembali. Malah tukang-tukangnya bukan dari sini, lagi di sana. Mungkin ada yang ngusir atau apa, kayak gitu. Kasihan juga ya. Kasihan juga bang, kalau sampai pakai gitu loh, bawa gembolan kayak gitu loh. Ya salahnya dia juga sih, nempatin apa-apa nggak punya sertifikat, nggak punya apa, hanya disuruh pergi-pergi aja ya. Ya itu, ini cerita nanti judulnya apa, tapi itu beberapa cerita gabungin jadi satu lah. Itu aja bang ceritanya bang. Keren ya, baru tahu aku ada
demit bisa boyongan ya. Asli, ya, itulah. Ya, itu saja untuk obrolan kali ini. Semoga menghibur kita semua. Dan jumpa lagi di ngobrol selanjutnya. Mungkin masih sama saya atau sama Mas Ilham Biru. Ya. Itu saja dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.